Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi ke pelatihan ITEPS. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pemodelan dan desain bangunan bertingkat, struktur beton bertulang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas faktor keutamaan gempa dan spektra desain. Nah, untuk standar yang kita ikuti yaitu SNI 1729 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, kita masuk ke kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung. Untuk beban gempa itu sendiri terdapat 4 kategori risiko, 1, 2, 3, dan 4 untuk berbagai jenis pemanfaatan dari gedung yang akan kita desain. Nah, untuk gedung apartemen sendiri itu masuk ke kategori risiko 2, yang mana pada kategori tersebut terdapat berbagai jenis fungsi gedung tersebut, antara lain ada perumahan, rumah toko, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen atau rumah susun, pusat perbelanjaan atau mal, bangunan industri maupun fungsian lainnya. Nah, kemudian faktor keutamaan gempa yang digunakan sendiri yaitu untuk kategori risiko 1 dan 2 itu sebesar 1 IE-nya. Kemudian untuk kategori risiko 3 sebesar 1,25, yang artinya beban gempa yang terjadi akan dikalikan 1,25 atau 25% lebih besar, begitu seterusnya pada berbagai kategori. Yang artinya semakin publik atau gedung tersebut semakin penting, maka faktor keutamaan gempanya itu akan semakin tinggi. Kemudian kita masuk ke desain spektra. Nah, ini diambil dari website puskim.pu.go.id. Nah, sebelumnya kan kita desain gedung tersebut berada di Depok. Nah, kemudian kita memilih melalui analisis geoteknik kelas situs yang ada pada site tersebut, yaitu tanah sedang atau kelas situs D. Kemudian untuk SS-nya sebesar 0,9407 dan untuk S1-nya 0,4370. Nah, ini untuk peta gempa dari peta zonasi gempa Indonesia dari Kementerian PU. Untuk peta dari SS-nya. Kemudian ini untuk peta dari S1-nya atau periode 1 detik, dan untuk SS periode pendek. Nah, ini akan kita gunakan data tersebut untuk analisis respon spektrum. Nah, tadi kan datanya sudah dapat baik spektral percepatan periode pendek maupun spektral percepatan periode 1 detik. Kemudian kita tentukan koefisien situsnya FA maupun FV-nya melalui tabel berikut pada SNI 1726 tahun 2019. Untuk nilainya kita gunakan metode interpolasi. Nah, di situ kan kelas situsnya SD ya, tanah sedang, kemudian SS-nya atau spektral percepatan periode pendeknya sebesar 0,9407, ya artinya dia berada di antara 0,7 dan juga 1. Nah, dengan menggunakan rumus interpolasi didapat SS FA sebesar 1,12372. Kemudian untuk mencari FV-nya kita gunakan tabel juga dari SNI tersebut. Di situ kan untuk periode percepatan spektral 1 detiknya itu 0,4370, maka dia berada di antara 0,3 dan juga 0,4 dan juga 5. Nah, dari nilai tersebut kita lakukan interpolasi sehingga didapat FV-nya sebesar 1,963. Nah, setelah itu
kita tentukan percepatan desain periode pendeknya atau SDS-nya. Nah, dengan rumus berikut, 2/3 dari FA dikali SS-nya itu didapat 0,7047 gram. Kemudian untuk percepatan desain periode 1 detiknya atau SD1-nya dari rumus yang sama itu didapat 0,5719. Kemudian untuk periode T0-nya itu didapat 0,1623 detik dan untuk TS-nya 0,8115 detik. Oke. Nah, kemudian kita tentukan juga faktor reduksi gempa, kemudian faktor kuat lebih sistem, dan juga faktor pembesaran defleksinya. Nah, berhubung sistem gedung yang kita gunakan itu sistem ganda, yang artinya dia menggunakan dua sistem yang kita desain, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus dan juga sistem dinding geser. Itu pada SNI 1726 itu ada pada poin D, sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus yang mampu menahan paling sedikit 25% gaya seismik yang ditetapkan, yang artinya sistem rangka pemikul momen khusus tersebut minimal menahan 25% dari besir yang terjadi gitu. Nah, di sini kita menggunakan dinding geser beton bertulang khusus, di mana faktor koefisien modifikasi responnya itu 7, artinya reduksinya 0,7/7-nya. Kemudian faktor kuat lebih sistemnya 2,5 atau omega 0-nya. Kemudian faktor pembesaran defleksinya sebesar 5,5. Untuk batasan sistem struktur dan batasan tinggi struktur sendiri, itu pada kategori desain sismik tadi kan kita kategori sismiknya didapat D ya, D, di mana SDS-nya kalau tadi itu 0,1, maksudnya 1, sekian, kemudian untuk ininya 0,5 lebih. Untuk kategori risiko 1, 2, dan 3 maka didapat kategori desain sismik D, KDSD. Nah, di sini untuk KDSD itu tingginya tidak ada batasan. Nah, ini harus disesuaikan dengan desain dan juga sistem rangka yang kita rencanakan. Nah, kemudian kita input parameter gempanya, di mana faktor keutamaan gempanya 1, koefisien modifikasi responnya 7, kemudian faktor kuat lebih sistemnya 2,5, dan faktor pembesaran depresinya 5,5. Oke. Nah, kemudian kita lakukan desain respon spektrum, di mana terdapat 4 segmen, T0, TS, periode 1 detik, dan juga TL, periode panjangnya. Nah, ini mengacu pada SNI 1726, di mana pada poin 1 untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain SA harus diambil dari persamaan berikut. Kemudian untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS. Nah, ini untuk TS-nya. Kemudian untuk periode lebih besar dari TS tetapi lebih kecil dari atau sama dengan TL, respon spektra percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SD1 per periodenya. Untuk periode lebih besar dari TL atau periode panjangnya, spektrum respon spektral percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan berikut. Nah, untuk gedung yang kita gunakan kan menggunakan sistem ganda, yang artinya dia lebih kaku gitu dibandingkan dengan gedung yang menggunakan satu sistem.
Artinya pada periode panjang tersebut tidak terlalu berpengaruh dari output yang akan dihasilkan gitu. Seperti halnya yang kita ketahui, semakin tinggi bangunan tersebut, maka periode bangunan tersebut akan semakin besar. Dan semakin rendah atau pendek gedung tersebut, maka periode akan semakin kecil. Yang artinya gedung dengan ketinggian yang besar atau yang tinggi itu akan cenderung mengalami keruntuhan ketika periode gempa tersebut tinggi gitu, yang artinya periode panjang akan sangat berpengaruh. Nah, sebaliknya untuk gedung yang pendek itu yang berpengaruhnya pada periode pendeknya. Nah, ini merupakan respon spektrum dari yang kita dapatkan pada PU tersebut, yang nantinya akan diinput pada oke. Nah, untuk menentukan periode struktur, kan tadi telah didapat berbagai data. Kita tentukan koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitungnya. Tadi kan didapat SDS-nya lebih dari 0,4. Kita ambil CU-nya atau koefisien untuk batas periodenya 1,4, kemudian CT-nya ini mengikuti nilai parameter dari sistem struktur yang kita gunakan. Nah, bila kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, baik baja maupun beton, maka kita ambil untuk yang bagian atas. Kemudian untuk sistem ganda sendiri itu masuk pada kategori semua sistem struktur lainnya. Maka CT yang kita ambil 0,0488, kemudian X-nya 0,75. Nah, nilai ini akan berpengaruh pada periode hasil analisis arah X maupun Y-nya. Nah, sehingga periode hasil analisis tersebut didapat 1,138 dan periode hasil analisis arah Y-nya 0,779. Nah, kemudian kita masukkan faktor beban dan kombinasi beban. Ini ada pada SNI 2847. Nah, untuk pemodelan kali ini kita masukkan beban hanya sampai gempa atau hanya sampai kombinasi 18. Di mana pada kombinasi tersebut untuk beban utamanya dead load itu 1,4 dead load, kemudian yang biasa kita pakai ini pada kombinasi 2 atau 1,2 dead load dan 1,9 live load. Kemudian kita masukkan juga kombinasi 7 sampai 10, kombinasi 11 sampai 14, kombinasi 15 sampai 18. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Kita akan melakukan pemodelan secara langsung.